Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Heni Rosa Putri dengan NIM 25412630. LPTK Universitas Negeri Padang dengan Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 9 Indralaya dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam rangka uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Silakan Ketua Kelas tolong pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin. Oke, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan Miranda, tolong maju ke depan, pimpin lagunya. Semuanya tolong berdiri. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Ibu absen dulu. Anissa Julianti, Arisa, Susi, Titin, dan Yunisa hadir semua. Oke. Ibu tanya dulu nih, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, silakan dikeluarkan buku paketnya, buku tulisnya, penanya, silakan dikeluarkan semuanya, handphonenya, ya, silakan semuanya disiapkan. Kalau ada sampah di kiri kanannya, silakan dibuang dulu ke kotak sampah ya, supaya bisa lebih nyaman. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau tanya dulu pada materi sebelumnya. Masih ingat nggak kapan sih Jepang secara resmi menduduki Indonesia? Oke, benar sekali. 8 Maret 1942. Bagaimana respon rakyat Indonesia ketika kedatangan awal Jepang? Baik ya, karena dianggap akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Apa yang dibentuk oleh Jepang? BPUPKI dan PPKI ya. Tapi ternyata janji-janji kemerdekaan itu hanyalah janji palsu. Lalu gimana perjuangan kemerdekaannya? Makanya kita hari ini akan mempelajari materi selanjutnya terkait dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Coba Ibu tanya dulu, kenapa sih kita perlu untuk menjadi negara yang merdeka? Agar terbebas dari penjajahan, benar sekali. Bayangkan kalau kalian masih hidup pada masa penjajahan, apa yang kalian rasakan, Nak? Takut, cemas, benar sekali. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kalian saat ini sebagai seorang pelajar apa? Bisa bersekolah, benar sekali. Karena pada masa penjajahan, akses terhadap pendidikan itu sangatlah terbatas. Nah, jadi Nak, pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran PBL, kalian diharapkan dapat yang pertama, mengurutkan dinamika peristiwa di sekitar kemerdekaan hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan benar.
Yang kedua, menganalisis peran tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Yang ketiga, mengevaluasi nilai keteladanan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, menyusun puzzle poster tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik. Nah, manfaatnya bisa menumbuhkan kesadaran bahwa proklamasi kemerdekaan itu bukanlah peristiwa yang tiba-tiba, melainkan ada proses yang dilalui. Sehingga kita bisa lebih meneladani perjuangan dan juga sikap pahlawan yang bisa kita implementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, alur kegiatan kita pada hari ini, nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok, kemudian mempresentasikan, dan kelompok lain akan menanggapi ya. Ibu tanya dulu nih, kesepakatan kelas kita ya. Kalau kita kerja kelompok, berarti semua harus bekerja sama. Kalau ada perbedaan pendapat, harus saling menghargai. Setuju? Oke, ini kayaknya tegang, coba kita relaksasi dulu. Stop dulu segala aktivitasnya, duduk dengan nyaman, pejamkan matanya, coba tarik nafas dari hidung, tahan, hembuskan dari mulut. Coba supaya kita makin ceria, kita yel-yel dulu. Yel-yel kelas 6. Anak pintar, Anak baik, anak happy, kelas 6, aye, aye, aye. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelumnya kita sudah melakukan asesmen awal, tapi coba Ibu tanya ulang ya, kita sebagian dari asesmen awal itu. Apa sih itu proklamasi kemerdekaan? Pernyataan kemerdekaan, benar sekali. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Di mana, Nak? Di Jakarta. Siapa saja tokohnya? Angga Sudarjo dan sebagainya. Kalian seneng nggak belajar materi ini? Senang. Ada yang kurang sehat? Ada. Oke, jadi di sini kalian, kita kan sebelumnya sudah melakukan asesmen awal secara utuh di pertemuan sebelumnya. Nah, kalian saat ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3 berdasarkan hasil asesmen awal tersebut ya. Oke, di sini Ibu bawa apa, Nak? Bendera merah putih ya. Bendera merah putih. Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat bendera? Upacara. Nah, terkait dengan upacara, Ibu ada permasalahan nih yang perlu kalian pecahkan. Oke, coba dilihat di sini ada gambar apa, Nak? Iya, ada gambar foto SD kita sedang upacara. Tapi ada permasalahannya, Nak. Ada yang nggak berdiri dengan sikap sempurna, ada yang ngobrol. Tapi coba kita baca dulu ya permasalahannya secara lengkap. Nah, jadi pada saat upacara bendera, terdapat murid SD Negeri 9 Indralaya yang terlihat tidak berdiri dengan sikap sempurna. Ini contohnya. Kemudian ada yang ngobrol, banyak ya. Toleh kiri dan kanan juga banyak. Ketika pengibaran bendera merah putih seperti yang tampak pada gambar. Padahal mengikuti upacara bendera dengan hikmat merupakan contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan dan menghargai jasa pejuang kemerdekaan. Oleh sebab itu, agar dapat lebih menghargai sejarah perjuangan kemerdekaan, kalian diminta untuk menjadi detektif yang mengumpulkan data mengenai dinamika dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan fakta sejarah yang ada ya. Coba kita lihat dulu nih, ada video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ada video animasi. Silakan ditonton. Naskah tersebut disimpan oleh BMIA. Oke, nah dari video tadi, peristiwa penting apa saja yang bisa kalian temukan? Peristiwa apa saja, Nak?
Rumusan proklamasi Benar sekali. Oke, ada perumusan naskah proklamasi sama ada tadi pembacaan teks proklamasi. Oke, Ibu jelaskan dulu ya materinya. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, dua kota Jepang yakni Hiroshima dan juga Nagasaki dibom oleh sekutu. Selanjutnya disusunlah teks proklamasi ya di Rumah Laksamana Maeda, di mana teks tersebut disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo seperti yang tampak pada gambar atas ya, tulisan tangan Soekarno. Nah, kemudian naskah ini diketik oleh Sayuti Melik seperti tampak pada gambar di bawah, yang mana naskah asli ini juga disimpan oleh BM Dia. Teks proklamasi tersebut akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ini ada tokoh-tokoh dari proklamasi kemerdekaan Indonesia ya yang Ibu sebutkan tadi. Nah, dari penjelasan Ibu ini ada yang mau bertanya? Kaila? Kenapa pada awalnya Soekarno dan Hatta menolak pembunuhan golongan pemuda? Oke, kenapa awalnya Soekarno dan Hatta menolak usulan dari golongan pemuda? Karena awalnya Soekarno dan Hatta ini melihat bahwa Indonesia ini belum dalam keadaan yang stabil dan belum dalam kondisi yang matang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang nanti merugikan, maka mereka awalnya menolak. Tetapi karena kondisi Jepang sudah kalah, sudah semakin terjepit, kemudian desakan juga semakin kuat, akhirnya mereka setuju. Gimana Kaila? Oke, mengerti, paham. Yang lain tidak ada? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, supaya tetap semangat, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi tadi kalian diminta untuk menjadi detektif ya. Kelompok 1 jadi detektif proklamasi, kelompok 2 jadi detektif kemerdekaan, dan kelompok 3 jadi detektif Indonesia. Nah, kalian sudah duduk berkelompok. Ibu bagikan dulu lembar kerja dan juga bahan ajarnya. Silakan dibuka ya. Itu kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan kelompok 3. Sini Ibu jelaskan dulu ya. Di lembar kerja tersebut ada 3 hal ya. Sini ada petunjuk juga, ada permasalahan. Permasalahan tadi yang perlu kalian pecahkan tadi ya. Boleh dalam bentuk mind map, dalam bentuk lirik lagu, dalam bentuk video, atau dalam bentuk laporan narasi. Bebas, terserah kalian ya. Produknya terserah kalian. Yang kedua, ada pilihan soal. Itu ada soal mudah, sedang, dan sulit. Kalian bebas memilih level soal yang mana. Setiap soal itu memiliki poin yang berbeda. Dan yang ketiga, ada puzzle poster yang perlu kalian susun. Setelah disusun, kalian buat nama tokohnya siapa, perannya apa, dan nilai keteladanannya apa. Ya, silakan nak bekerja sama ya. Kalian boleh mencarinya di buku paket, di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, atau di internet juga boleh. Silakan, kalian bebas untuk bereksplorasi. Untuk puzzle posternya ini Ibu berikan lem ya untuk menempelnya. Jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggotanya. Dibuka saja ya. Oke, penanya jatuh. Oke. Kelompok 1 mau buat mind map ya itu. Oke, mau buat mind map. Kelompok 2 mau buat tuh, coba lihat Ibu mau buat apa ini? Mau buat narasi laporan, oke? Kelompok 3 mau buat apa nak rencananya? Mau buat lirik lagu.
Disimpan dulu mainannya, disimpan dulu. Silakan bekerja sama. Ada yang nyusun puzzle, boleh juga, atau mau bareng-bareng juga boleh. Ada yang jawab permasalahan, coba itu cari di internet juga boleh. Oke. Boleh cari di buku paket, boleh cari di bahan ajar, atau boleh cari di internet. Boleh. Ya, bekerja sama ya. Ya, disilang. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, coba kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Yang lain, kelompok lain disimak ya. Silakan Titin. Selamat pagi semua, mohon izin kami dari kelompok 1 Kelompok lain akan diperhatikan menyampaikan hasil temennya. diskusi kelompok kami. Kelompok kami membuat mind map tahun 1945, 6 dan 9 Agustus Hiroshima dan Nagasaki dibom. Demikian hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah bagus ya. Silakan kelompok 1, Susi ditempelkan puzzle-nya sama temennya, boleh dibantu Kaila. Silakan duduk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Selamat pagi semua, mohon izin kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok Silakan kami. duduk ya, kelompok 1 kalau sudah kami selesai. membuat narasi laporan peristiwa tahun 1945. Setelah bom atom di Hiroshima 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus, Jepang menyerah pada 14 Agustus dan disiarkan 15 Agustus. Silakan ditutup kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan ditempelkan nak. Jadi mereka membuat poster Soekarni ya, menyusun poster Soekarni. Silakan duduk yang lainnya. Oke. Selanjutnya berarti kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Selamat pagi semua, mohon izin kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami membuat lirik lagu peristiwa proklamasi. Oke, silakan buat lirik lagu. 14 Agustus tahun 45, Melaksanakan pacaran dan sekutu. Berita itu mulai tersebar lewat radio di tanggal 15. Menyerah terjadi isu istiqlal, namun akhirnya mereka bersepakat. Selanjutnya disusunlah naskah di rumah laksana Maeda oleh Pak Soekarno dan Pak Hatta serta Pak Ahmad Subarjo. Berani memperan dalam situasi genting menjalankan proklamasi di tengah ancaman pasukan Jepang. Demikian hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok lain. Oke, silakan kelompok 2 mau bertanya. Oke, silakan. Rumah Laksamana Maeda dipilih karena aman dan memilih perwira Jepang yang bersahabat dengan pemimpin Indonesia. Oke, gimana kelompok 2? Benar, oke sudah dipahami. Tidak ada lagi mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan ditempelkan. Ini buat Fatmawati ya. Silakan duduk yang lainnya. Nih Ibu, coba Ibu lihat dulu. Detektif proklamasi di sini membuat mind map ya, mind map. Kemudian menjawab soal dengan level mudah. Dan juga membuat poster dari Pak Soekarno. Sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian yang kelompok 2 juga di sini membuat narasi. 3 ini membuat lirik lagu tadi ya, membuat lirik lagu dengan
nada Hari Merdeka, lagu Hari Merdeka. Sini dengan level soal yang sulit dan juga posternya ini poster Ibu Fatmawati. Sudah bagus semua? Ibu lihat ini, coba dari yang kita lalui tadi, apakah sudah menjawab permasalahan? Sudah. Kemudian apakah ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Kalau begitu di sini Ibu ada lembar evaluasi. Silakan diisi ya. Sendiri-sendiri. Oke. Silakan dikeluarkan penanya. Dikeluarkan alat tulisnya, diisi. Sembari mengerjakan itu, Ibu di sini membagikan speaking note dulu, nanti akan kita gunakan. Tapi nanti ya, Ibu bagikan dulu saja. Silakan tetap dikerjakan itu soal evaluasinya. Kelompok 1 sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan jadi satu ya. Diletakkan di sini dulu, rapi-rapi nak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, silakan dirapikan nak, dikumpul. Rapi-rapi ya, jadiin satu. Kelompok 3 sudah selesai? Nah, dikumpul jadi satu. Oke. Sudah? Sudah semua dikumpul? Oke. Sekarang coba kita bermain games ya. Oke. Nah, jadi di sini Ibu sudah membuat game tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita jawab sama-sama ya. Oke, petunjuk dulu, kita baca dulu nih petunjuknya. 1, bacalah soal dengan saksama. Yang kedua, pilihlah jawaban yang paling benar. Coba kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Kita baca dulu. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang mana? Yang B, 17 Agustus 1945. Kita cek jawabannya. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk kita. Selanjutnya, mengapa terjadi peristiwa pengasingan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Yang A, menghindari pengaruh Jepang. Kita cek dulu. Benar, tepuk tangan. Satu soal terakhir. Sikap yang bisa diteladani dari tokoh Soekarno kecuali yang mana nak? Ya, egois ya. Kita cek. Benar, tepuk tangan kita semua. Oke, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya refleksi. Ibu sudah membagikan sticky note ya tadi. Ibu sudah membagikan sticky note. Sekarang kalian keluarkan alat tulisnya tadi. Kalian buat dan jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Paham ya, silahkan ditulis paham misalnya. Yang kedua, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Silahkan dituliskan di sticky note itu. Soal ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi ini? Sudah semua? Kalau sudah, silakan ditempelkan di mejanya. Ibu mau melihat ya, tempelkan di mejanya. Ibu mau lihat dari kelompok 1 ya. Sudah paham semua ya. Manfaatnya, oke, cinta tanah air, semakin menghargai pahlawan. Oke, benar sekali ya, bisa. Yang ketiga, senang semua ya. Senang semua. Oke, coba Ibu lihat yang kelompok 2. Kelompok 2 sudah paham semuanya. Oke. Yang kedua, oke, sama ya, cinta tanah air, menghargai kemerdekaan.
kemudian akan lebih khidmat dalam upacara. Oke, perasaannya senang semua. Oke, kelompok 2, kelompok 3 coba ditempel Ibu, mau lihat refleksinya. Oke, ya, paham. Cinta tanah air juga. Oke, senang semua ya. Sekarang silakan dikumpulkan jadi satu stikinetnya, ditumpuk ya. Per kelompok silakan ditumpukkan. Kelompok 1 sudah? Oke. Sudah semuanya, refleksi sudah kita laksanakan. Coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, Yunisa, silakan Yunisa. Setelah Jepang menyerah, untuk terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan, sehingga terjadi peristiwa dengkes-dengklok. Namun akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengaklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yunisa. Sudah berani menyimpulkan. Yang lain ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Yunisa, bahwa proklamasi kemerdekaan itu ada proses yang dilalui ya. Dimulai dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, kemudian juga dirumuskanlah naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno, siapa lagi? Hatta dan Ahmad Sudarjo. Siapa yang mengetiknya tadi? Said Malik. Kemudian ada yang menyimpan naskah aslinya, siapa? BM Dia, benar sekali. Kemudian dibacakan oleh siapa teks proklamasi itu? Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kapan, Nak? 17 Agustus 1945. Benar sekali. Coba tepuk tangan lagi untuk kita semua. Sudah paham semua ya, Ibu lihat sudah paham semuanya. Jadi untuk pengayaannya, karena kalian sudah paham semuanya, Ibu kasih pengayaan. Selanjutnya kalian baca mengenai tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang respon dari dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita tutup, coba kita ice breaking dulu. Tapi ice breakingnya kita menyanyikan lagu tokoh-tokoh proklamasi ya. Tapi pakai irama lagu Potong Bebek Amsa. Tahu lagu Potong Bebek Amsa? Tahu. Coba kita coba dulu ya nanti. Bareng-bareng nyanyinya. 1, 2, 3. Yang menyusun naskah proklamasi Soekarno, Hatta, dan Ahmad Sudarjo. Yang menetisnya Said Malik, BM Dia menyimpan naskah asli. Pahlawan jadi bendera pusaka, terlibatnya Trimurti Latif dan Suhud. Sebentar, yang ini bacanya Fatmawati Jahit bendera pusaka. Bisa? Oke, kita sudah selesai materi kita pada hari ini. Agar kita diberikan selalu kemudahan dan sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita di sini semuanya Islam ya. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa menutup pelajaran ya. Silakan tolong Radit sebagai ketua kelas pimpin doa untuk menutup pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin. Silakan
silakan disimpan bukunya. Kita sudah selesai belajar, sudah juga berdoa. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.